Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari KKN Unila Mandiri Putra Daerah Daring periode 1 tahun 2021 Desa 548 beranggotakan 7 orang yang terbagi di 7 desa yang berbeda. Anggota yang pertama adalah Desmi Purnamasari NPM 1814221031 dari Program Studi Ilmu Kelautan yang ber-KKN di Desa Sridadi, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus. Desa Sridadi terletak di Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, yang terletak 5 km ke arah timur dari kota kecamatan. Terdapat 2 program kerja yang dilakukan di Desa Sridadi. Yang pertama adalah penyuluhan pertanian mengenai organisasi kelompok tani. Masyarakat di Desa Sridadi masih banyak yang belum tergabung pada organisasi kelompok tani yang dinaungi oleh Dinas Pertanian, yang nantinya organisasi ini akan membantu proses berkembangnya sektor pertanian. Penyuluhan kelembagaan tani dilakukan di Balai Desa Sridadi dengan kelompok sasaran petani di Desa Sridadi yang belum tergabung sebagai kelompok tani. Output yang diharapkan dari program penyuluhan kelompok tani adalah petani di Desa Sridadi dapat memahami mengenai kelebihan dari bergabung dengan kelompok tani dan terbentuknya kelompok tani yang baru sehingga mempermudah dalam penyaluran program pemerintah. Program kerja yang kedua adalah pembuatan website desa. Kegiatan yang dilakukan adalah pembuatan website Desa Sridadi dan memasukkan informasi lainnya mengenai profil desa yang diperoleh dari data desa. Kelompok sasaran dari program kerja ini adalah aparatur Desa Sridadi. Output yang diharapkan dari program kerja pembuatan website desa adalah pengenalan desa dan pemberian informasi mengenai Desa Sridadi kepada masyarakat secara luas. Anggota yang kedua adalah Raihan Ali Amin, NPM 1851011012 dari Program Studi Manajemen yang ber-KKN di Desa Tanjung Agung Raya, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung. KKN hari ke-36 merupakan penanaman tanaman obat keluarga yang masuk ke dalam program kerja penanaman tanaman untuk obat keluarga di Kelurahan Tanjung Agung Raya. Penanaman ini merupakan penanaman tumbuhan jenis-jenis obat-obat untuk keluarga seperti sereh, jahe, kunyit, sawi, kangkung, dan bayam. Penanaman ini dilakukan di pekarangan Kelurahan Tanjung Agung Raya yang masih belum dimaksimalkan. Kegiatan KKN ini ditujukan untuk masyarakat Kelurahan Tanjung Agung Raya. Penanaman ini diharapkan dapat membantu warga sekitar untuk mendapatkan obat-obatan alami dari tanaman tersebut. Kegiatan dan program kerja KKN ini bertujuan lain juga untuk memberi kesan indah dan lingkungan yang hijau di wilayah Tanjung Agung Raya, khususnya di Kelurahan Tanjung Agung Raya, Kedamaian, Bandar Lampung. Anggota yang ketiga adalah Fabio Agus Hartanu, NPM 1860710111 dari Program Studi Hubungan Internasional yang ber-KKN di Desa Pesawahan, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fabio Agus Hartanu dari Desa 548. Di sini saya akan memperlihatkan beberapa program kerja yang telah saya lakukan. Terdapat 2 program kerja di bidang kesehatan dan di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan, saya melakukan sosialisasi kepada SMA Negeri 8 dan Yayasan Madrasah Islamiyah di Kelurahan Pesawahan. Di sekolah tersebut, saya melakukan
sosialisasi terkait perkuliahan dan skill untuk anak kelas 12. Untuk SMA Negeri 8 saya melakukannya via online, dan untuk sekolah Islamiyah di Kelurahan Pesawahan saya melakukannya secara offline dengan mengundang beberapa perwakilan siswa dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Di bidang kesehatan, saya membuat 3 tempat cuci tangan dan 70 paket masker dan hand sanitizer. Saya memberikan 2 tempat cuci tangan kepada kelurahan, di mana yang satu akan diletakkan di kelurahan dan satunya akan diletakkan oleh aparatur kelurahan di tempat yang akan ditetapkan. 1 tempat cuci tangan lagi saya berikan di tempat kerumunan, di mana terdapat deretan toko-toko perbelanjaan. Saya juga membagikan 70 masker dan hand sanitizer kepada yang membutuhkan di Kelurahan Pesawahan. Anggota yang keempat adalah Padila NPM 18160410023 dari Program Studi Administrasi Negara yang ber-KKN di Desa Tebing Abang, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin. Di bidang pendidikan, kegiatan yang saya lakukan ialah pertama, memberikan motivasi kepada anak-anak sekolah dan mengaji. Yang kedua, membuat rumah belajar. Kegiatan rutin setiap hari Minggu pun dilakukan, yaitu senam pagi. Menjaga kebugaran tubuh anak-anak di masa pandemi COVID-19 dengan cara berolahraga. Sarana untuk belajar membaca Al-Quran, meningkatkan kemampuan dalam pembacaan Al-Quran. Membaca buku bersama-sama. Jelaskan tugas-tugas sekolah yang tidak dimengerti. Penghafalan ayat-ayat suci Al-Quran. Serta pelatihan skill yang mereka miliki. Pengadaan lomba membaca Al-Quran, azan, dan lain sebagainya. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan anak-anak di Desa Tebing Abang mampu menerapkan dan menyatukan antara keagamaan, ilmu pengetahuan, serta skill yang mereka miliki. Anggota yang kelima adalah Khalid Anwar Afandi NPM 1851021016 dari Program Studi Ekonomi Pembangunan yang ber-KKN di Desa Kerawangsari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Sebelum melaksanakan kegiatan dari susunan Prokja yang telah ada di KKN desa sebelumnya, kami pertama-tama melakukan pertemuan dengan aparatur Desa Kerawangsari untuk berkonsolidasi perihal Prokja apa yang akan dikerjakan. Setelah menimbang, memperhatikan, dan juga menelaah tentang kebutuhan desa, akhirnya ditemukan 2 kegiatan Prokja, yaitu pertama, melakukan pengadaan lampu penerangan jalan di titik flyover. Yang kedua, melakukan pengadaan banner pencegahan COVID. Dikarenakan dana yang dibutuhkan cukup besar, alhasil kami melakukan pembuatan surat permohonan dana kepada donatur-donatur yang ada di Desa Kerawangsari. Setelah surat disetujui dan difinalisasi oleh Ibu Kepala Desa, akhirnya
kami melakukan penyerahan surat dengan mendatangi kepada donatur-donatur yang ada di Desa Karawangsari, yaitu para pengusaha-pengusaha telur yang ada di desa dan juga pengusaha-pengusaha lainnya. Setelah menyerahkan surat permohonan dana kepada donatur, sembari kami menunggu itu, kami melakukan pemesanan banner dan juga pembuatan desainnya. Setelah dana yang dihimpun ada, akhirnya kami melakukan pembelian dan juga penyerahan kepada aparatur Desa Karawangsari. Setelah itu, kami melakukan pembuatan dudukan tiang lampu dan juga melakukan proses instalasi lampu, lalu pemasangan lampu selesai. Anggota yang keenam adalah Tessa Azuria NPM 1812011024 dari Program Studi Ilmu Hukum yang ber-KKN di Desa Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Terdapat dua program kerja yang dilaksanakan dalam sektor kesehatan. Yang pertama ialah penerapan pola hidup bersih dan sehat, dan yang kedua kampanye gizi. Adapun kegiatan program kerja penerapan PHBS yang pertama ialah sosialisasi sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM. Kegiatan ini dilaksanakan di Balai Desa Jatimulyo yang ditujukan untuk siswa-siswi SD Jatimulyo. Kegiatan ini bekerja sama dengan Puskesmas Karanganyar dengan tujuan untuk menanamkan jiwa kebersihan lingkungan maupun lingkungan mandiri sejak dini. Adapun kegiatan kedua yakni gotong royong. Kegiatan gotong royong dilaksanakan di lingkungan Dusun 1C bersama warga setempat. Kegiatan ini bertujuan agar masyarakat lebih tetap menjaga kebersihan lingkungan dan menerapkan rasa kebersamaan dengan sesama warga. Kemudian terdapat kegiatan yang ketiga, yakni senam. Kegiatan senam dilaksanakan di pekarangan salah satu rumah warga. Kegiatan ini ditujukan untuk ibu-ibu Dusun 1C. Tujuan dari kegiatan ini ialah agar masyarakat Dusun 1C, terutama ibu-ibu, dapat melakukan olahraga secara rutin. Kemudian program kerja kedua yakni kampanye gizi. Kegiatan yang dilaksanakan ialah sosialisasi tentang pentingnya mengkonsumsi protein hewani. Dan yang kedua ialah pembagian susu, telur, dan atau sosis. Kegiatan ini dilaksanakan di posko KKN yang ditujukan untuk anak-anak Dusun 1C setempat. Kegiatan ini bertujuan agar timbulnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pemenuhan gizi yang seimbang terutama pada anak-anak. Anggota yang ketujuh adalah Hadi Wijaya NPM 1814151053 dari Program Studi Kehutanan yang ber-KKN di Desa Gunung Sulah, Kecamatan Waihalim, Kota Bandar Lampung. KKN Desa Gunung Sulah, Kecamatan Waihalim, Kota Bandar Lampung, terdapat beberapa program kerja yang telah dilaksanakan, yaitu program kerja Hello New Normal dan hidroponik. Program kerja Hello New Normal dilakukan karena kurangnya perhatian warga akan pentingnya protokol kesehatan pada masa pandemi. Bentuk kegiatannya yaitu dengan membagikan hand sanitizer dan juga masker kepada masyarakat yang berada di Kelurahan Gunung Sulah. Selanjutnya itu program kerja yang kedua adalah hidroponik. Hidroponik dilakukan karena terbatasnya lahan untuk bercocok tanam. Dan juga diharapkan dengan adanya program kerja ini, kebutuhan pertanian untuk skala rumah tangga dapat terpenuhi.